Baik teman-teman, jumpa kembali di channel Bang Hasan. Kita akan coba belajar materi berikutnya. Kali ini saya akan coba memberikan share materi, yaitu bagaimana membatasi bot untuk orang-orang tertentu atau channel-channel tertentu gitu. Yang ini sebenarnya pernah saya ajukan materinya pada saat bot tag atau bot welcome, dan sering juga ditanyakan di grup bagaimana sih biar bot hanya merespon orang-orang tertentu saja, atau biar bot hanya bekerja pada grup-grup tertentu saja. Itu materinya kali ini. Bagaimana caranya? Kita mulai ya. Yang jelas bot itu ada berbagai cara untuk membatasi agar bot itu mau merespon terhadap tertentu gitu ya. Secara umum kalau saya melihatnya ada 3 cara. Yang pertama adalah dibatasi dari siapa pengirimnya, atau istilahnya from ID ya. From ID, kita coba lihat struktur JSON-nya. Oke, kita lihat struktur JSON-nya. Kita lihat pada grup ya. Kalau ini pelajaran materi kemarin, kalau kita klik ID, maka bot akan menginformasikan ID kita, kemudian ID chat. Nah, yang akan kita limit ada setidaknya, yang pertama ada limit siapa pengirimnya. Siapa pengirimnya itu adalah from ID, atau yang kedua adalah chat ID-nya berdasarkan chat ID. Nah, yang ketiga ini lebih advance lagi, yaitu berdasarkan admin group gitu. Jadi ada 3 ya. Mungkin perlu saya tulis kali ya, biar oke. Ada 3. Yang pertama berdasarkan pengirimnya ya, kurang besar ya, coba saya gedein. Oke, bagaimana cara membesarkan view seharusnya ya. Font kok bingung, sudahlah. Pertama adalah berdasarkan pengirimnya, yang kedua dibatasi berdasarkan grup atau chat ID gitu. 2 materi ini yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Yang ketiga nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri, atau mungkin akan kita bahas di session berikutnya, yaitu berdasarkan privilege atau hak akses dari sebuah grup. Oke, cara yang pertama, kita mulai dari cara pertama ya. Teman-teman tentu sebelumnya sudah coding ya, sudah belajar coding. Contohnya adalah kita akan coba membatasi ping ya. Ini kita lihat ping. Nah ini ya ping. Di sini tidak ada pembatasan. Ketika ada siapapun ngetik garis miring ping, maka bot akan menjawab pong gitu ya. Kita masuk dulu ke grupnya ya, ke bot private-nya ya. Kalau siapapun ngetik ping, maka dijawab pong. Nah, sekarang mari kita coba tes, kita batasi siapapun tidak boleh mengetik ping gitu ya. Caranya bagaimana? Kita batasi, cara batasinya adalah jika ini kita hapus dulu, kita bersihkan dulu. Jika misalnya yang boleh mengetik ping adalah saya sendiri, orang lain tidak boleh mengetik ping. Kalau ada orang lain ngetik ping, maka kita tolak atau kita cuekin aja. Nah, sekarang kita coba kita tolak aja ya. Jika yang pertama menggunakan message from ID
harus sama dengan ID kita. ID kita berapa? Kita lihat di sini ya. Kita sudah tahu bagaimana cara mengecek ID. Nah, ini dia ya, Bang Hasan Demo. ID-nya adalah kita ketik. Oke. Jadi, kemudian kita balas POM. Ini artinya jika ID-nya adalah ID saya, maka dijawab POM. Jika orang lain, maka kita jawab, kita pakai else ya. Kita pakai else, kemudian kita jawab, maaf tidak ada akses gitu ya. Maaf, Anda tidak punya akses. Kita simpan, kita tes. Jangan lupa selalu untuk di deploy. Oke, kita oke. Kemudian kita tes ya. Kita ping, jawab POM. Terus kita coba tes dengan user lain. Bagaimana kalau dengan user lain? Apakah jawabannya POM? Kita cek menggunakan ID lain ya. Oke, Ceriwis Demo. Oke, ini Ceriwis Demo. Kita start. Oke, kemudian kita coba ping gitu ya. Nah, maaf Anda tidak punya akses. Ini yang kita tes adalah from ID untuk ping ya. Untuk ping. Terus kalau kita ketik yang lain, ya, misalnya kita time gitu ya, ternyata dia masih punya ada akses. Kenapa? Karena kita hanya membatasi ping. Kalau tidak ingin atau inginnya semuanya, maka harus diletakkan di posisi yang atas. Artinya bot eksklusif sekali hanya untuk diri kita sendiri. Mari kita coba pembatasannya untuk saya saja yang boleh mengakses, bukan saja soal ping, tapi juga semua perintah-perintah di bot. Kita hapus dulu, ini ya, kita hapus dulu, kita rapikan kembali, kita simpan, Ctrl S, kita letakkan di update message atau di sini ya, kita letakkan di update message. Sesudah penyederhanaan variabel ya, letaknya di penyederhanaan variabel. If message from ID sama dengan, karena yang kita hindari adalah selain ID kita tolak, maka kita balik sekarang ya, kita balik lagi ke Bang Hasan Demo, kita lihat Ceriwis Bot, ini ID-nya kita copy di sini. Jika from ID bukan saya, tidak sama dengan, ini artinya tidak sama dengan ya, atau bukan ID saya, bacanya ya, maka kita kasih tahu return pg kirim pesan, maaf Anda tidak punya akses. Kita tutup. Oke, simpan, unexpected barik 59, return, ada yang salah, kita tes, apa yang salah ya, maaf, sama dengan ada yang salah ketik. Nah, teman-teman, kalau sudah salah ketik begini, teman-teman jangan panik. Cara betulinnya bagaimana? Kita hapus dulu. Oke, kita Ctrl X aja ya. Kemudian kita simpan lagi. Oke, benar ya. Berarti memang benar ada yang salah ketik. Tinggal kita pelototin. Message adalah itu. Ada apa gerangan? Jika message from
buka. Apa ya? Kira-kira apa errornya? Oh, chat ID-nya belum ada ya. Kenapa saya lupa error begini ya? TG kirim message, maka chat ID-nya ya, message chat ID, kemudian kita simpan. Masih salah juga. TG kirim pesan, message chat ID. Kurang teliti petik duanya. Oke ya, maaf ya. Jadi teman-teman yang baru belajar tidak usah bingung, tidak usah heran, saya pun juga masih sering-sering salah-salah begini ya. Jadi tadi kesalahannya adalah tanda petiknya. Oke, kita ulang ya. Jika message from ID tidak sama dengan ID saya, maka kita kasih maaf Anda tidak punya akses. Kita deploy sekarang, publikasi, terapkan, kemudian kita klik new, kita update. Oke, kemudian tetap kita ping. Ya, ada jawabnya ya. Kemudian kita ketik ID pun juga ID, ada jawabannya. Oke, terus bagaimana kalau kita tes menggunakan ID lain? Kita klik ping. Maaf, Anda tidak punya akses. Kemudian kalau kita klik ID, maaf, Anda juga tidak punya akses. Klik time, maaf, Anda tidak punya akses. Jika from ID yang kita limit, maka kita melakukan di grup pun akan dibatasi. Ya, kita kembali lagi, misalnya kita masuk pada grup welcome tree di sini. Kalau kita klik ID, masih boleh. Oh, kena limit. Oh, karena from ID ya. Nah, enggak bisa. Ini welcome Triwis, kita masukkan ID-nya Bang Hasan juga. Latihan daftar, kita masukkan latihan daftar. Oke, kita masukkan juga di ini ya, search latihan daftar. Ada nggak sih? Belum friendan ternyata teman-teman. Jadi ID-nya apa ya? Oke, Ceriwis demo bot. Oke, bentar, kita coba masukkan ke dalam grup Ceriwis. Kita invite, group type privat, kita create, kita copy. Oke, simpan. Kemudian biar si latihan daftar masuk ke situ. Caranya gimana? Kita simpan di sini. Oke, kita masuk grup. Maaf, Anda tidak punya akses. Kena limit lagi ya. Pokoknya siapapun yang from ID-nya bukan ID yang pertama tadi, maka semua jawabnya adalah maaf, Anda tidak punya akses. Kalau dikasih begini, keren dong botnya ya. Jadi apapun akan jawab maaf Anda tidak punya akses. Maka caranya cukup kita return kosong ini ya. Misalnya return false gitu ya. Kalau kita return false, maka bot akan diem aja. Oke. Ini adalah pembatasan yang pertama, yaitu pembatasan menggunakan from ID. Terus bagaimana? Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu semuanya. Nah, kita hilangkan dulu pembatasnya. Publikasikan. Kita publikasikan. Sekarang harusnya sudah punya akses ya. Kita klik ping. Sudah ya, sudah bisa ada aksesnya. Sekarang bagaimana kalau pembatasan berdasarkan chat ID-nya? Chat ID itu artinya hanya dibatasi di grup welcome sini aja. Tapi kalau
ngetik di PM bisa gitu ya, pingpong. Sekarang semuanya masih bisa ya, ketik ping di grup bisa, di PM juga bisa. Sekarang kita coba batasi, nggak boleh ngetik ping di grup gitu ya. Maka caranya adalah sama, kita cek dulu ID grupnya ini ID grupnya apa sih. Oke, ini ya ID grupnya adalah, chat ID nya adalah ini. Kita copy, kita kasih batasan lagi, if message chat ID. Kalau tadi adalah from ID, sekarang kita ubah jadi chat ID, sama dengan, tidak sama dengan, hanya sama dengan ya. Jika tidak sama dengan grup welcome Ceriwis, maka return, kita kirim pesan message chat ID, maaf hanya grup, maaf hanya bisa di grup Ceriwis. Oke, jadi bot ini hanya akan bekerja di grup, tidak boleh lewat PM, gitu ya ceritanya. Maka kita deploy, kita oke, kita tes ID, belum jalan, kita ping, wah nggak jalan semua saudara-saudara. Kita ping, tidak ada yang jalan. Tidak ada yang jalan. Kita ulang, jika ID group ini, maka ini jalan ya. Oke, jalan ya. Cuman berarti tadi ada delay di ini ya. Nih. Jadi ini kalau di PM bot, ya. Kalau di PM bot kita klik ping, maka bot tidak mau menjawab. Maaf, hanya bisa di grup Ceriwis. Sedangkan kalau di grup, maka bot bisa menjawab. Begitu teman-teman. Gini caranya. Sekarang kita akan masuk ke yang lebih advance ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih jika membatasi untuk user-user tertentu? Jadi nggak cuma satu aja gitu. Yang boleh adalah kita anggap adalah grup ini memiliki admin. Adminnya adalah si A, si B, dan si C, tapi bukan berdasarkan hak akses admin, tapi untuk user-user tertentu. Kita tes dulu itu. Jadi yang boleh, kalau ini kan hanya chat ID-nya cuma satu. Bagaimana kalau chat ID-nya banyak? Misalnya untuk grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Oke. Maka kita tes, kita bikin file script lagi ya. Misalnya kita kasih di sini aja ada fungsi ya. Oke, ada fungsi. Oke, nggak usah ya, di fungsi kita kosongkan dulu fungsinya. Oke, biar bersih. Oke, di fungsi baru kita bikin function baru, misalnya adalah punya akses. Kita bikin variabel punya akses. Siapa sih yang punya akses? Kita list ya, kita bikin array, daftarnya siapa aja yang punya akses. Misalnya adalah chat ID ini, kemudian misalnya ada chat ID 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita punya chat ID lagi 987654 dan seterusnya. Kita daftarkan grup-grup yang diperbolehkan bot itu dipergunakan. Nanti selain yang punya akses ini, grup yang punya akses, maka kita tolak gitu ya.
Kemudian kita bikin function baru. Function baru namanya apa? Kita kasih function nama apa ya? Is accessible, is apa ya? Boleh diizinkan, gitu aja ya. Diizinkan, gitu ya. Ini kemudian adalah ID, chat ID ya, chat ID. Kemudian kita bikin ini. Oke. Kemudian kita bikin return punya akses index of chat ID. Ini ya. Artinya apa? Jika di array indeks array-nya ini ada array-nya indeks elemennya chat ID, maka kita kasih akses ya lebih besar daripada min1 gitu ya, maka true atau false. Oh, ini cara simpelnya, maaf nanti teman-teman bingung nih ya. Kita pakai pengandian biasa ya. If punya akses index of chat ID lebih besar daripada min1, maka return true, else return false ya. Ini adalah cara panjangnya. Kalau cara singkatnya seperti ini, cara panjangnya seperti ini ya. Jika punya akses maka kita jawab true, jika tidak punya maka false. Oke. Kemudian kita copy, kemudian kita praktekkan di sini ya. Di mana tadi? Di sini. Ini dia. Jika message chat ID-nya. Oke. Kita ganti sekarang. Kita ganti. Jika diizinkankah gitu ya, message chat ID. Jika diizinkankah, jika tidak diizinkan gitu ya, logikanya kita balik. Jika negatifnya maka kasih tanda seru. Jika tidak diizinkan maka kita return ini ya, ini kita hitung tanda ininya ada 2, kita tutup. Nah begini. Jika tidak diizinkan maka akan kita jawab maaf Anda tidak hanya bisa di grup Ceriwis saja, hanya di grup tertentu saja gitu ya, karena tadi lebih dari 1 ya. Oke, kita coba publish. Oke, kita ping. Kalau belum bisa pong berarti mungkin ada delay lagi. Nah oke, kita tes lagi di sini, ping. Nah bisa ya teman-teman. Ini fungsi ini silahkan di screenshot teman-teman. Ini boleh untuk chat ID, juga boleh untuk from ID. Teman-teman tinggal mengatur variabel array punya aksesnya ini ya. Begitu teman-teman caranya untuk membatasi. Ini saya matikan kembali biar teman-teman bisa pakai bot Ceriwis ya. Ya. Ini adalah, silakan teman-teman screenshot ini buat teman-teman yang mau belajar. Ini untuk membatasi hanya user-user tertentu atau membatasi untuk chat-chat tertentu saja. Saya pikir begitu materi kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan ditanya di komen ataupun bergabung di grup bot Indonesia. Untuk materi kali ini saya tampilkan dulu di YouTube. Nanti
untuk versi tulisannya menyusul ya. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar dan semoga bermanfaat.